亲爱的弟兄姐妹们，平安！感谢主给我们平安健康，来到主的面前，要敬拜主。Salam, saudara-saudari sekalian. Dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada Tuhan. Kita masih punya tubuh yang sehat untuk menyembah Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti sudah dikatakannya kepada kamu. 那少年人对他们说：“不要你们先找那定世界的拿撒勒人耶稣已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们以前往加利利去，在哪里你们要看见，正如他从前所告诉你们的。阿门。” Mari kita angkat pujian. 现在我们在唱一首诗歌，主从坟墓里复活。主从坟墓里复活。
Kita berdoa ya. 我们低头祷告。慈悲爱我们的天父，我们满心感谢赞美你的恩典。主啊，在这个不稳定的世界里，当我们面临困境中，你都与我们同在，你保守我们，坚强我们，除去我们心中一切的不义。主耶稣帮助我们加勒的弟兄姐妹们，仍然在主的爱里，仍然在敬拜主，给我们有平安。主啊，有些弟兄姐妹们还躺在床上，他们身体不舒服的，求主医治他们，帮助他们。主啊，你的手，你奇妙的双手来牵引到他们。主，现在我们为着莲蓉姐妹祷告，求主肩膀她。主啊，你知道她很脆弱，主耶稣，你的圣灵降临在她的身上，她甚至都能够得着圣灵的帮助，有力量。求主帮助，还有很多弟兄姐妹，主啊，现在躺在医院的，被病毒传染的侨胞们，交托给主。主耶稣，你帮助这个护士、这个医生有聪明智慧，有平安健康，来保守他们，来帮助他们解决一切的问题。求主帮助这些医生护士，使他们不会被病毒传染，给他们有平平安安的做一切侍奉。感谢主，主啊，你的仆人，传道。主啊，他又是说了话语，但愿主的话语从他的嘴里出来，我们能够听到你真正的声音对我们讲话。主耶稣帮助我们，主耶稣充满我们，主啊，与我们同在。我们弟兄姐妹们，还有我们一般安下的那个有年龄的，已经有打疫苗，求主耶稣帮助每个人。虽然我们打了针，我们还是仍然要防着。求主帮助我们，给我们仍然的平安健康，在主你面前来侍奉。我们这样求谢祷告，完全是奉靠救主耶稣基督的圣名祈求，阿们。再次接下来，我们再唱一首歌，恩典的记号。Selanjutnya kita pujian Tuhan lagi dengan sebuah lagu. 站在大海边，才发现自己是多渺小。登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。夜空的星星，仿佛在对着我微微笑。轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱。我深知道，他是我永远的依靠。走过的路，有欢
将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱。我深知道，他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱。我深知道，他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。接下来我们要读圣经，诗篇119篇116节到168节. Selanjutnya kita akan baca firman Tuhan Mazmur 119 ayat 166 sampai ayat 168. Kita berbaca bersama-sama. 耶和华，我仰望了你的救恩，遵循了你的命令，我心里守了你的法度，这法度我甚喜爱，我遵守了你圣区的法度，因我一切所行的都在你里面。阿门。读经到这里，baca Alkitab sampai di sini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dibawakan Guru Injil Astri, mari kita puji Tuhan dengan sebuah lagu, Firman-Ku terang bagi jalanku. 主啊，你的话是我脚前的灯，路上的光，照亮我的前路。心坚定，你
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, dibawakan oleh Guru Injil Astri. Waktunya kami persilahkan. Oke, terima kasih Aidu Chang. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudari kami, walaupun hanya melalui media online ini, tetapi kami rindu Tuhan, biarlah pertemuan kami, persekutuan kami ini menyegarkan kami kembali, menjadikan kami lebih bersemangat lagi di dalam menjalani keseharian kami, terlebih lagi ketika kami mentaati firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, bukakanlah mata hati kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, memahaminya dengan baik, dan terlebih kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Kami rindu melalui firman yang telah tertabur di dalam hati kami boleh bertumbuh dengan segar, menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami, juga untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pembawa firman, kiranya Tuhan sendiri urapi, Tuhan sendiri yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kita boleh bertemu kembali walaupun secara online ya. Saya rindu kita tetap di dalam kondisi yang sehat, kita tetap semangat di dalam menjalani keseharian kita. Hari ini saya mau bawakan firman Tuhan dengan tema tetap kuat, gitu ya. Tetap kuat di dalam segala hal. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu yang sudah punya banyak sekali pengalaman nih ya di dalam menjalani kehidupan ini. Banyak, kalau orang katakan sudah banyak makan asam garam gitu ya katanya ya. Nah, kira-kira saya mau tanya, ada nggak di antara Bapak Ibu yang tidak pernah mengalami pergumulan sama sekali? Bapak Ibu yang waktu menjalani kehidupan mulus terus, lancar terus. Nah, ada nggak di sini kira-kira? Kalau ada, saya ingin Bapak Ibu di sini boleh mengangkat tangan. Saya pengen tahu ada nggak kira-kira yang tidak pernah mengalami pergumulan, yang hidupnya lancar terus, aman-aman terus. Ada nggak ya? Saya belum melihat nih di sini yang angkat tangan. Kalau ada, boleh bersuara deh. Kira-kira ada nggak ya? Nah, nampaknya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi sepanjang perjalanan yang dijalani ternyata tidak mulus-mulus saja gitu ya. Ketika menjalani kehidupan dari awal sampai dengan hari ini, ada saja ya liku-liku kehidupannya masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi kalau sampai dengan hari ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk masih bisa bernafas dengan baik, bahkan bisa bersekutu dengan saudara-saudari seiman, dan bahkan kita bisa memuji Tuhan gitu ya. Hidup kita cukup walaupun terkadang juga ada pergumulan gitu ya. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Itu semua adalah kekuatan dari Tuhan. Saya mau ngajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan pada kita bahwa di dalam segala kondisi kehidupan kita, kita itu tidak sendiri. Kita itu pasti bisa menjalaninya karena ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan justru di dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami, kita itu justru semakin dewasa. Saya mau ajak Bapak Ibu membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya, di situ Bapak Ibu dari rumah membaca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Amin, Bapak Ibu ya. Ini adalah kata-kata firman Tuhan yang sangat-sangat menguatkan. Ini adalah kata-kata firman Tuhan yang sangat meneguhkan dan menjadi semangat bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Allah itu setia, Allah itu bersama-sama dengan kita. Ketika kita dicobai, maka Allah akan menolong kita bisa melewati semuanya dengan baik. Dan bahkan lebih daripada itu, kita akan menjadi semakin dewasa. Nah, itulah yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu, ingatkah awal-awal dulu ketika virus corona masuk Indonesia ya? Sudah 1 tahun lebih ya, jadi 1 tahun yang lalu nih kira-kira. Apa yang dialami orang Indonesia ketika Pak Jokowi presiden itu memberikan waktu itu memberikan pengumuman kepada publik bahwa ada virus corona yang sudah mulai masuk di Indonesia. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau kita ingat, kehidupan kita sesungguhnya berubah drastis ya, berubah drastis. Saya ingat itu awal-awal ya, saya lewat hypermart gitu ya, lewat hari-hari itu, aduh semua orang ngantri belanja, bingung belanja banyak-banyak karena apa? Takut ya, kalau seandainya nanti virus corona ini menyebar luar biasa, menjadikan perekonomian lumpuh gitu ya, menjadikan pemerintahan kita tidak bisa mengendalikan dengan baik, bisa jadi bahan makanan akan menipis, orang akan kekurangan, cari makan bingung, nggak boleh kemana-mana karena lockdown. Itu pikiran-pikiran awal. Nah, di situ tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa kita itu akhirnya mengalami situasi di mana hidup kita berubah drastis ya. Pemerintah menganjurkan adanya pelaksanaan 3M. Nah, ada yang bilang 4M. Apa itu? Memakai masker dengan benar kemana saja. Kalau sudah keluar rumah harus pakai masker. Sampai dengan hari ini kita masih ngalami ya. Kalau kemana-mana harus pakai masker. Harus sering mencuci tangan dengan sabun. Menjaga jarak minimalnya 1 meter dengan orang kalau mau bicara gitu. Dan menghindari kerumunan. Nah, kita sampai dengan hari ini masih berusaha menghindari kerumunan, bahkan pergi ke gereja belum diizinkan ya, ada kuota-kuota tertentu, batasan-batasan berapa jumlah untuk bisa mengadakan ibadah di gereja secara langsung. Makanya kita Persekutuan Kaleb di sini juga masih secara online, karena kita menghindari kerumunan, ini adalah peraturan dari pemerintah. Semua ini ditujukan untuk menjaga kita supaya tidak tertular virus corona gitu ya. Kalau kita lihat nih ya, dulu awal-awal sekarang sudah mulai ya ada mall yang buka dan walaupun kondisinya tidak seramai dulu waktu normal, sekarang juga mall sudah mulai ramai. Dulu kita awal-awal tuh mall sampai ditutup sepi sekali, kosong. Bahkan kalau kita melihat tempat-tempat makan, orang jual makanan, semuanya mengalami kesulitan karena tidak laku. Nah, tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyadari kondisi virus corona yang sampai dengan hari ini tuh masih ada, walaupun kita bersyukur sudah ada vaksin yang mulai disebarkan, ini benar-benar menjadikan kita itu bergumul ya. Bahkan ada yang anggota keluarganya terjangkit, terinfeksi virus corona ini, ada sampai kehilangan ya, meninggal karena virus corona. Itu adalah sesuatu hal yang menggetarkan hati sebenarnya. Kondisi pandemi ini pasti sebelumnya tidak pernah kita pikirkan dan kita pasti tidak ada yang mau untuk mengalami hal-hal seperti ini. Karena ini sesuatu hal yang akan menjadikan kehidupan kita itu berat di dalam menjalaninya. Bahkan lebih lagi Bapak Ibu, karena kondisi adanya virus corona, maka pekerja-pekerja yang ada di pabrik, di perkantoran, itu banyak sekali dibatasi. Bahkan banyak juga pengusaha-pengusaha
harus mem-PHK karyawannya untuk bisa menjaga kestabilan perusahaannya, gitu ya. Usahanya supaya tetap bisa berjalan dengan baik, sudah nggak bisa bayar karyawan, maka karyawannya harus dikurangi. Nah, orang-orang yang terkena PHK pastinya juga sulit, Bapak Ibu. Dia sulit sekali karena sudah tidak mendapatkan income per bulan, gitu ya. Jadi kondisi keluarganya hidupnya sudah berubah, gitu ya. Orang-orang yang punya usaha juga sudah mulai income-nya menurun, sehingga harus memutar otak mengatur keuangan sedemikian. Pergumulan-pergumulan seperti ini tuh tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Sangat mungkin dialami siapa saja, baik orang yang beragama ataupun orang yang tidak beragama, baik orang yang tidak Kristen maupun orang Kristen seperti kita juga mengalami hal-hal di dalam situasi pandemi corona seperti ini. Cuman memang masing-masing kita beda-beda. Ada yang tetap ya situasinya lancar ya, perekonomian oke, tetapi mau nggak mau tetap kita diperhadapkan di dalam situasi terkadang mungkin saya katakan mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan. Minimalnya khawatir kalau seandainya saya tertular bagaimana. Apalagi usianya sudah lanjut seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tentang pergumulan, permasalahan hidup, sesungguhnya mau sakit, mau sehat gitu ya. Orang sakit semua namanya tubuh kita ini adalah tubuh yang fana, sementara semua orang pernah mengalami sakit. Tidak hanya orang tua, bayi yang baru lahir bisa sakit gitu ya, anak-anak, pemuda, dewasa, orang muda juga bisa sakit. Jadi semua ini ada di dalam kehidupan kita dan lekat dengan kita. Minimalnya ya pernah sakit kepala, sakit flu begitu ya. Tetapi memang ada juga orang-orang tertentu yang sakitnya parah gitu ya. Sakit parah mungkin bisa katakan ada kanker atau sakit-sakit yang lain gitu sampai harus menjadikan dia dirawat di rumah sakit begitu intensif seperti itu. Dan banyak lagi. Ada orang-orang tertentu tubuhnya sehat-sehat tetapi kesulitan ekonomi. Usaha sulit maju, susah cari kerja, tuntutan kerja berat. Kalau yang masih sekolah ya, kalau kita punya anak atau cucu yang masih sekolah, tuntutan sekolahnya juga sangat tinggi gitu ya. Jadi permasalahan pergumulan itu tidak hanya terjadi di dalam kehidupan orang tua, tetapi juga anak-anak muda. Belum juga bertemu jodoh, susah sekali gitu ya. Belum punya anak, kalau sudah menikah masih baru-baru belum punya anak. Atau yang berumah tangga atau kita sampai dengan hari ini relasinya tidak harmonis. Dengan suami nggak harmonis atau dengan istri nggak harmonis gitu ya, dengan anak-anak atau dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan saudara, seperti itu. Nah, pergumulan-pergumulan seperti ini sebenarnya adalah pergumulan yang sangat umum Bapak Ibu. Sangat umum dialami seseorang, siapapun itu, nggak pandang siapa orangnya gitu ya. Dan kita sebagai orang percaya juga sangat memungkinkan bisa mengalami pergumulan-pergumulan seperti ini. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita itu hidup di dunia ini? Tadi kan di awal saya tanya, Bapak Ibu ada nggak yang menjalani kehidupan ini sampai dengan hari ini lurus-lurus terus, lancar, mulus, begitu ya? Nggak ada masalah, nggak ada pergumulan. Nampaknya saya lihat sih nggak ada yang angkat tangan ya, berarti semuanya pernah mengalami yang namanya pergumulan. Jadi semuanya pernah yang mengalami namanya liku-liku kehidupan begitu ya. Kenapa? Kita walaupun orang yang sudah di dalam Tuhan, kita taat setia kepada Tuhan, tapi kita ini tetap aja tidak dibebaskan dari pergumulan-pergumulan ini. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat ya, di dalam Kejadian 3, di mana dosa itu pertama kali ada, dilakukan oleh Adam Hawa, Bapak Ibu. Kita melihat ketika Adam dan Hawa itu diperintahkan Tuhan untuk jangan makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, karena ketika engkau makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, engkau akan mati. Tetapi selain pohon itu, jadi selain buah di pohon itu, kamu boleh memakannya. Gitu. Tetapi ternyata apa
yang dilakukan Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Adam dan Hawa bukannya mentaati Tuhan, padahal seandainya ini saya bayangkan ada 1000 pohon yang tidak boleh dimakan hanya satu, dia justru makannya yang satu itu, gitu ya. Yang dilarang justru dimakan. Ada peraturan malah dilanggar, intinya kayak gitu. Nah, itulah yang menjadikan Allah murka, Bapak Ibu. Allah murka yang awalnya Allah menciptakan manusia dengan sangat baik dan kemudian ditempatkan di Taman Eden yang penuh dengan makanan ya. Manusia nggak perlu berjerih lelah, jerih payah untuk mencari makanannya, dia bisa makan kenyang sesungguhnya, tetapi karena ketidaktaatan manusia ini diusir Tuhan dari Taman Eden. Akhirnya keluarlah dari Taman Eden, hidup di luar Taman Eden. Makanya ketika hidup di luar Taman Eden, Allah mengatakan kamu harus mengusahakan tanah di mana kamu ada. Jadi kamu harus cari makanan di mana kamu saat itu akan ada. Manusia akhirnya mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya karena dia hidup di luar Taman Eden karena ketidaktaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua saat ini hidup di luar Taman Eden ya, dalam tanda kutip. Karena kita saat ini itu sudah termasuk orang-orang yang kena dampak dari dosanya Adam waktu lalu. Akhirnya kita dikeluarkan dari Taman Eden dan harus berusaha untuk menghidupi diri kita dengan pekerjaan kita. Jadi di dalam kondisi seperti ini, sangat memungkinkan anak-anak Tuhan juga ya mengalami pencobaan dari pergumulan yang dihadapi. Ketika hidup di luar Taman Eden, kita itu bisa jadi, Bapak Ibu, ketika bekerja, ketika mengerjakan aktivitas apapun, kita itu bisa mengalami pencobaan-pencobaan dari pergumulan-pergumulan yang ada. Karena ketika kita ada di luar Taman Eden, maka kita itu berada di luar damai sejahtera. Nah, namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa saat ini kita itu sesungguhnya hidup berada di luar Taman Eden gitu ya, sehingga kita itu sangat mungkin mengalami pencobaan-pencobaan dari pergumulan yang ada yang bisa menjadikan kita itu jatuh di dalam dosa gitu ya. Bagaimana caranya agar kita itu kuat di dalam menghadapi pergumulan yang ada, dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada itu. Gimana caranya Bapak Ibu? Saya mau ngajak kita membaca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah ini kalau pakai terjemahan bahasa Indonesia baru ya. Kalau pakai terjemahan bahasa Indonesia sederhana supaya kita lebih memahaminya dengan baik, saya akan bacakan seperti ini maksudnya. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian, jadi ini tentang keyakinan, tentang iman kita. Setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan. Jadi ketika kita susah, kemudian keyakinan kita kepada Tuhan itu diuji, gitu ya. Hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat, gitu ya. Hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kamu diuji, hal itu membuat kamu lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan itu. Jadi intinya kalau kita mengalami ujian-ujian iman, ujian-ujian keyakinan,
ketika kita mengalami kesusahan, maka kita itu harus bersukacita, bersyukur. Karena kalau sudah bisa melewati itu semua, Bapak Ibu, kita akan menjadi dewasa, dikatakan begitu ya. Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau suruh milih, mau kekurangan secara jasmani atau kekurangan secara rohani. Pilihannya nggak mudah semuanya ya. Kita mau mempunyai kekurangan di dalam kehidupan, kekurangan secara jasmani itu maksudnya materi, atau kekurangan secara rohani. Milih mana Bapak Ibu? Susah nih pilihannya. Milih hidup dalam kondisi kekurangan secara materi, atau hidup dalam kondisi kekurangan secara rohani. Waduh, nggak enak semua ini pilihannya. Kalau bisa ya kelimpahan secara materi, juga kelimpahan secara rohani. Semua pasti milihnya begitu. Tapi kalau pilihnya milih kekurangan mana? Aduh, berat ya. Karena secara materi kita juga masih butuh begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang di dalam kondisi apapun gitu ya. Entah dia kekurangan, entah dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa, tetapi hatinya tetap bisa bersyukur. Saya mengenal ada orang yang demikian. Walaupun hidupnya susah sekali, banyak pergumulan, dia tidak pernah mengeluh. Dan dia tetap bisa bersyukur sama Tuhan, menjalani kehidupan. Terkadang saya mikir dan bertanya, kenapa bisa seperti itu? Orangnya menjawab begini, sangat gampang. Hidup ini kan sementara. Nanti semua akan kita tinggalkan. Kalau orang mati itu enak sekali. Itu seperti tidur, kita langsung bertemu dengan Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya itu adalah orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Di dalam pergumulan apapun, dia nggak khawatir. Ya dia jalani hidup ini. Nanti juga semuanya akhirnya akan ditinggalkan. Orang-orang di dalam Tuhan, ketika dia menutup mata untuk selamanya, sebenarnya dia tidak mati, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya dia sedang bertemu dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tidak mengalami pergumulan apapun. Dia justru akan mengalami kehidupan yang damai, sejahtera bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, makanya orang kalau berkelimpahan secara rohani, di dalam kehidupan apapun dia akan tetap kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih ujian dan pencobaan itu? Kalau kita bandingkan sebenarnya antara ujian dan pencobaan itu adalah sesuatu yang berbeda. Ujian itu sumbernya dari Tuhan. Tujuannya itu baik untuk membangun manusia agar manusia itu mempunyai kedewasaan. Tetapi pencobaan itu datangnya dari iblis atau setan yang sebenarnya tujuannya jahat, membahayakan manusia. Karena ketika pencobaan itu dibuai, manusia itu bisa jatuh dalam dosa dan bisa jauh dari Tuhan. Jadi bagaimana sih prosesnya ujian dan pencobaan ini dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara? Jadi ujian dan pencobaan itu memang sesuatu yang berbeda. Tetapi terjadinya bisa bersamaan dalam satu pergumulan. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang bergumul sesuatu hal, nah di situ bisa jadi iblis itu masuk untuk mencobai agar manusia itu jatuh di dalam dosa. Contohnya, ketika masa-masa pandemi corona ini usaha sangat sulit sekali gitu ya. Terus ada orang yang menawarkan satu jalan pintas untuk melakukan usaha dengan cara tetapi tidak jujur gitu ya. Dengan dalam tanda kutip memeras orang agar mendapatkan keuntungan yang besar seperti itu. Nah, pergumulannya itu sebenarnya ujian Bapak Ibu. Ketika dia sulit ekonomi, ketika berusaha atau bekerja sulit sekali, itu ujian. Ketika dia fokus kepada melaksanakan ujian itu dengan baik begitu ya, tetap mau lurus di dalam Tuhan, tetap mau setia, taat pada firman Tuhan, nggak mau nyeleweng ke kanan kiri, tetap mau jalankan kebenaran, maka itu menjadi ujian yang akan mendewasakan.
Tetapi ketika iblis masuk gitu ya, membisikin telinganya, udah deh kamu susah hidupnya. Lebih baik gini aja deh ya, ambil jalan pintas, kamu lakukan usaha ini. Memang ini agak nggak jujur dikit, tetapi kamu nanti hidupnya enak karena dapat income-nya besar. Nah, itu jadi pencobaan. Ketika kita mengikuti godaan dari pencobaan itu, Bapak Ibu Saudara, kita jatuh di dalam dosa, kita jauh dari Tuhan. Nah, itulah ujian dan pencobaan. Jadi pencobaan itu bisa muncul ketika kita itu sedang diuji di dalam pergumulan kita. Contohnya di dalam sakit penyakit kita, seandainya ada yang mengalami kesakitan. Aduh, sudah lama saya ini sakit, nggak sembuh-sembuh. Sudah berdoa kepada Tuhan bertahun-tahun, tetapi Tuhan itu nampaknya nggak dengerin doaku. Tuhan tuh nampaknya nggak bicara apapun, nggak jawab doaku, nggak tolong aku. Jadi aku nggak usah percaya Tuhan lagi, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Nggak perlu Tuhan ya, nggak perlu Tuhan, nggak perlu berdoa kepada Tuhan, kayaknya juga hidup sama aja gitu ya. Mau percaya, mau nggak percaya, jalannya sama aja. Nggak ada bedanya, maka nggak usah percaya Tuhan. Nah, kalau sampai ada pikiran-pikiran demikian, ketika kita dicobai di dalam penyakit kita, dan tiba-tiba muncul suatu pertanyaan-pertanyaan terhadap Tuhan, akhirnya meragukan Tuhan. Nah, itulah godaan, pencobaan yang bisa menjadikan kita jatuh di dalam dosa ketika kita buai, ketika kita ikuti. Maka kita di dalam Tuhan, seharusnya ketika ujian itu datang, pergumulan itu datang, mari kita terus fokusnya kepada Tuhan supaya kita itu dikuatkan agar pencobaan itu tidak menyusup masuk menjadikan kita jatuh di dalam dosa. Nah, bagaimana sih caranya agar kita kuat menghadapi pencobaan ketika pencobaan itu datang kepada kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Ada rumusnya YTH. Saya singkat dengan dengan huruf YTH, Bapak Ibu ya. Ingat ini. Cara agar kuat di dalam menghadapi pencobaan, rumusnya YTH. YTH itu apa saja? Yang Y-nya, saya kasih penjabaran satu-satu. Y-nya yakin mampu. Ketika pencobaan datang, kita harus yakin bahwa kita itu mampu melewatinya dengan baik. Keyakinan untuk mampu itu bukan kesombongan, aku mampu, bukan. Tetapi karena kita yakin bahwa Tuhan itu akan memampukan kita. Tadi dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13a, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi keyakinan akan kemampuan di sini adalah keyakinan bahwa kita ini miliknya Tuhan. Di dalam diri kita ada sesuatu yang lebih besar gitu ya Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan itu tuh miliknya Tuhan. Tubuh kita miliknya Tuhan, hidup kita sepenuhnya, roh kita miliknya Tuhan, semuanya milik Tuhan. Jadi ketika kita menjadi miliknya Tuhan, di dalam kita itu ada Roh Kudus yang akan memampukan kita, menguatkan kita, melewati segala tantangan hidup yang ada di hadapan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur karena kita ini milik Tuhan. Di dalam segala kelemahan hidup kita, kelemahan tubuh kita, apapun yang kita alami, kita harus yakin bahwa kita itu akan mampu melaluinya dengan baik. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan, menyandarkan diri kepada Tuhan. Karena tubuh kita, hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan. Jadi yang pertama Y-nya yakin mampu. Dan yang kedua, tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13b, sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi kalau kita mengalami pencobaan apapun, pergumulan apapun di dalam kehidupan kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu setia
dan Dia itu sudah ukur semuanya. Apa yang kita alami, seberat apapun pergumulan yang kita alami, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi pasti kita bisa melaluinya dengan baik. Karena apa? Allah setia kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 14, saya mau baca buat kita bersama ya. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Dikatakan demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kebanyakan orang, kalau dia itu sampai tergoda oleh pencobaan gitu ya. Pencobaan itu datangnya itu sebenarnya dari diri sendiri. Ketika keinginan kita menginginkan sesuatu karena mungkin di satu sisi kita kecewa. Jadi akhirnya kita udah deh maunya yang seperti ini, maunya jalannya sendiri. Tapi sesungguhnya Allah tidak demikian. Jadi kita perlu berhati-hati. Jangan sampai di dalam kehidupan kita, kondisi apapun menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah setia. Jadi yang pertama tadi adalah Y-nya, yakin mampu. Yang kedua, tidak menyalahkan Tuhan. Dan yang ketiga, hanya adalah hikmat Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Ayat yang ke-C ya, 1 Korintus 10, 13C. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dikatakan, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Berarti ini adalah janji. Nah, terkadang kita nggak ngerti jalan keluarnya ini bagaimana Tuhan harus memutuskan bagaimana dan seperti apa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui jalan keluar yang diberikan Tuhan, maka ya harus minta pimpinan hikmat dari Tuhan. Harus meminta Tuhan sendiri menolong kita, memimpin kita agar kita mempunyai hikmat di dalam memutuskan, di dalam mengerjakan apa yang sedang kita alami, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita caranya itu bisa minta hikmat Tuhan, bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Caranya hanya satu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu ya kita bergaul erat dengan Tuhan, harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita nggak bergaul erat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu apa sih jalan keluar yang Tuhan berikan? Jadi seperti di dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini relasi antara Tuhan dan anak-anaknya diibaratkan seperti tanaman anggur, di mana Tuhan Yesus itu menjadi pokok anggur dan kita semua umat-umatnya itu seperti ranting yang terus melekat pada pokok anggur, Bapa yang akan mengusahakan. Jadi kalau kita menjadi ranting yang terus melekat pada pokok anggur, maka ranting kita itu akan menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati, buah-buah yang memuliakan Tuhan, dan pastinya kita terus segar di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, kita terus berrelasi sama Tuhan, terus berdoa memohon pimpinan Tuhan. Jadi bukan berdoa sesuai dengan keinginan kita, Tuhan aku mau A, B, C, bukan. Tetapi Tuhan, apa yang kau kehendaki di dalam kehidupanku? Kita membaca firman Tuhan, merenungkan dengan baik dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Saya yakin dan percaya di dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita pasti mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kemana kita harus melangkah? Kemana kita harus memutuskan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan itu adalah milik Tuhan. Maka seharusnya umat Tuhan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Nah, saya memberikan gambar seperti ini. Ini adalah gambaran bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir dan menuju
Israel ya, menuju tanah Israel, mereka melewati perjalanan di padang gurun. Ketika mereka harus berhenti dan berkemah di padang gurun, mereka selalu membuat yang namanya bait Allah di situ. Bait Allah ini dibangun di tengah-tengah. Kalau dilihat di sini ya, yang ada kayak asapnya ke atas itu adalah tabut perjanjian seperti itu. Jadi di mana bait Allah di sini menjadi pusat ibadah umat Tuhan pada saat itu, diletakkan di tengah-tengah perkemahan umat Israel. Sehingga ketika umat Israel beraktivitas, dia akan selalu melihat adanya bait Allah. Jadi kita sebagai umat Tuhan juga harus menempatkan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi pusat kehidupan kita. Kita selalu ingat untuk datang kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Jadi kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bangun tidur, buka mata pertama kali gitu ya, langsung kita sebut nama Tuhan. Kita langsung berdoa sebelum kita menginjakkan kaki kita ke lantai. Terus mengambil Alkitab, membaca firman Tuhan. Merenungkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam keseharian. Kemudian sebelum tidur kita juga berdoa dulu. Bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hari. Kita boleh merenungkan firman Tuhan. Dan setiap apapun kita selalu fokusnya Tuhan, berbicara kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu penting sekali untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Agar di dalam kondisi apapun kita itu tetap kuat. Kita tahu apa yang sesungguhnya hikmat yang diberikan Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, YTH. Jadi rumusnya agar kita kuat dan terus mampu menjalani kehidupan dalam kondisi apapun, yakin bahwa diri kita itu mampu karena Tuhan bersama kita, tidak menyalahkan Tuhan, dan kita minta hikmat pada Tuhan, terus berelasi dengan Tuhan. Saya mau menutup dengan satu kisah ya Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak kecil yang tinggal di desa, Bapak Ibu Saudara ya, tinggal di pelosok desa yang masih sepi begitu ya. Papanya adalah seorang dokter di pedesaan. Pada saat malam begitu, papanya mendapatkan kabar bahwa ada seorang warga desa yang butuh bantuan untuk segera ditolong karena sakit keras pada malam hari itu. Saat itu ayah seorang anak ini mengatakan bahwa aku mau pergi ke desa sebelah karena ada orang yang harus segera dibantu. Nah, di situ dokter satu-satunya di situ ya, dari berbagai desa yang ada di situ hanya ada satu dokter itu, dan itu tempatnya memang cukup pelosok. Terus anaknya ini yang kecil dan polos ini mengatakan, ayah aku mau ikut ya. Sebenarnya ayahnya tidak merelakan anak ini ikut karena malam dan kondisi jalanan. Kalau Bapak Ibu melihat di gambar yang saya berikan, ini adalah gambaran jalanannya itu cukup gelap, kanan kiri penuh dengan pepohonan yang begitu besar, dan jalanannya bukan aspal yang mulus, tetapi berbatu-batu begitu ya, berbelok-belok dan terkadang becek seperti itu. Nah, akhirnya karena anaknya ngotot mau ikut, si anak kecil yang polos ini akhirnya sama papanya diajak naik sepeda motor, bukan naik mobil, Bapak Ibu, naik sepeda motor, anaknya ditaruh di depan, gitu ya. Jadi papanya di belakang, anaknya di depan. Jadi seorang dokter ini mengendarai sepeda motornya melalui jalanan yang berliku-liku, penuh dengan batu dan gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan itu, ketika sampai di tengah hutan yang begitu gelap gitu ya, kanan kiri kalau ditoleh gelap, apalagi belakang pasti gelap. Yang terang hanya depan saja karena ada lampu sepeda motor begitu ya depan. Anak ini tiba-tiba takut sekali. Takut tapi dia nggak berani ngomong awalnya. Takut, gemetar, mau noleh ke kanan, gelap, nggak berani.
menoleh ke kiri gelap, nggak berani, apalagi ke belakang. Dia takut, merinding tiba-tiba. Nah kemudian anak ini berpikir seperti ini, waduh gelap banget ya. Jangan-jangan yang ada di belakangku yang bawa aku ini bukan ayahku, bukan papaku. Bener nggak ya ini papaku? Sempat ragu ketika jalan itu. Waduh, mau noleh ke belakang takut gelap. Ke kanan gelap, ke kiri gelap. Dia tetap lihat ke depan. Tapi akhirnya dia memberanikan diri memanggil papanya. Karena dia sempat ragu, jangan-jangan bukan papa yang di belakangku karena aku semakin takut. Dia panggil papanya begini. Papa, dengan suara lirih. Akhirnya papa menjawab. Ada apa anakku? Apa kamu takut? Iya papa, papa ada di belakang. Iya percaya saja, papa ada di belakang temani kamu. Kamu nggak perlu takut, lihat depan saja yang terang ya. Lihat lampu, jangan lihat ke kanan yang gelap, jangan lihat ke kiri yang gelap, apalagi lihat ke belakang yang gelap. Nggak usah lihat gelap. Lihat depan saja yang terang ya, papa ada, nanti kita nyampe. Nah setelah itu ketika papanya menjawab dan mengatakan itu, anaknya langsung tenang. Sudah nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, nggak lihat belakang walaupun gelap. Dia lihat depan terus tapi tenang dan akhirnya juga sampai kepada rumah pasien yang ada di desa sebelah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita diibaratkan terkadang seperti itu. Kita terkadang akan melewati perjalanan yang begitu sulit, bisa berbelok-belok, berbatu-batu begitu ya. Dan kanan kiri begitu gelap, apalagi ke belakang gelap, kita takut gitu. Tetapi ketika kita yakin Tuhan itu bersama-sama dengan kita, itu akan menjadikan kita lega. Mau jalani bagaimanapun kita fokus ke depan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita juga akan sampai kepada tujuan itu dengan aman, dengan tenang, dengan damai, sejahtera. Oleh sebab itu, di dalam segala kondisi kehidupan kita saat ini, dalam kondisi apapun, jangan pernah takut. Maju terus, Tuhan bersama dengan kita. Kita harus terus kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati, kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami di dalam segala kondisi kehidupan apapun. Kami percaya ketika Engkau ada Tuhan, maka Engkau sendiri menjadi kekuatan bagi tubuh kami sehingga kami bisa melalui hidup ini dengan baik, melalui semuanya dengan baik. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Engkau menjagai kami, menjagai kesehatan kami secara khusus di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Engkau lindungi kami dari virus corona. Engkau juga lindungi keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, supaya semua segera berakhir Tuhan pandemi ini. Sehingga kami bisa beraktivitas kembali dengan baik, dengan tanpa satu ketakutan apapun. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga kerohanian kami, supaya kami terus mau memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pengurus. Ya. Terima kasih Guru Indi Astri yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya. 好，这个时候我要做绿场的会务报告，就是下周陈元宝牧师讲道，主理邓爱英姐妹。Kamis depan yang melayani Tuhan, firman Tuhan adalah Pendeta Gunawan, dan yang liturgis adalah Ibu Ten Ai Ing. Tibalah saatnya kita akan merayakan hari ulang tahun ibu-ibu dan bapak-bapak pada bulan April. 好，这个时候我们要庆祝4月份生日的弟兄姐妹们，我把他们的名字念出来。钟一芬姐妹、张雪玲姐妹、洪根秋姐妹、
罗燕娣姐妹、戚玉珠姐妹、饶丽娇姐妹、陈凤蕊姐妹、曾才明姐妹、李兰妹姐妹、陈霍光弟兄、沈玄慧弟兄，祝大家生日快乐，平安健康，天天靠主喜乐。Selamat ulang tahun kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berulang tahun pada bulan April. Biarlah sukacita Tuhan, sehat selalu, dan juga berbahagia selalu. Tuhan memberkati. 好，这个时候我把这个时间交给陈学梅姐妹，她要唱一首歌给大家听。我把这个时间交给陈学梅姐妹。Saya serahkan waktu ini kepada Ibu Chen Xue Mei yang akan menaikkan sebuah pujian. Waktu saya persilakan. 好，我来唱一首歌，赞美上帝，就是夏云晨。mana lain在这他身上无力的这马甲这加入在合同记号在这真神爱子为众罪人定死这个家为我最爱最爱我去
是生命，是我中罪病，是我真实。我去来高举主世界，直到神风作文见主面。我一生要背负主世界，将的活这世界为还你。我去爱高举主世界，直到神风作文见主面。我一生要背负主世界，要背负这世界为还别。谢谢陈谢美姐妹所献唱的诗歌。但愿一切歌颂赞美都归于我们在天上的父神。Terima kasih Ibu Siemei telah menyampaikan sebuah pujian hanya kemuliaan untuk Allah Bapa yang ada di surga. Mari saudara-saudari sekalian, Kamis depan ada lagi teman-teman yang lain mau mempersembahkan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. 但愿下个星期四有其他的弟兄姐妹们能先唱诗歌来为我们的上帝。好，这个时候我们要结束今天的家乐团契聚会，我们请 Astri 传道为我们做祝福的祷告。Tibalah saatnya kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Astri dan juga doakan untuk Ibu Bapak yang ulang tahun yang bulan April. Saya persilakan Santau Astri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan, tidak habis-habisnya Tuhan kami memuji Engkau. Karena penyertaan-Mu, karena kasih setia-Mu, kami saat ini juga terlebih lagi bersyukur buat rekan-rekan kami, saudara-saudari kami, teman-teman kami yang saat ini berulang tahun Tuhan. Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan April ini, hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu-satu namanya, tetapi Tuhan sendiri tahu kami rindu. Melalui bertambahnya usia yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan mereka semakin kedewasaan iman Tuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan di dalam kondisi apapun kehidupan yang dialami. Tuhan, kami rindu melalui perjalanan yang dialami saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan April ini, Tuhan, mereka boleh semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan di dalam kehidupan, dan semakin semangat menjalani kehidupan keseharian. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau tuntun kami supaya kami menjalani kehidupan keseharian kami dengan selamat, dengan semangat Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan apa yang akan kami lakukan setelah ini, aktivitas kami selanjutnya dalam pimpinan-Mu, dan biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Santa. 谢谢，今天上帝祝福我们每一位